Intinya orang yang menyamakan Tuhan dengan dirinya sendiri bagaikan ayat yang tidak paham dengan kitab sucinya. Begitu juga yang menyamakan Tuhan dengan Adam. Tauhid yang diajarkan Nabi Isa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Tauhid yang diajarkan Nabi Isa, judul yang kami angkat kali ini. Kita sebagai umat Islam diwajibkan iman ke-25 Nabi, karena ke-25 Nabi kesemuanya beragama Islam. Andai yang selain baginda Nabi Muhammad SAW tidak beragama Islam, tentu kita sebagai umat Islam di akhir zaman ini tidak diwajibkan iman ke selain baginda Nabi Muhammad SAW. Semua Nabi beragama Islam karena satu tauhid, satu Tuhan, satu tujuan. Dalam beribadahnya hanya mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mungkin dalam penyebutannya berbeda, akan tetapi yang dituju sama. Dalam kurung zat yang menciptakan semua alam beserta semua isinya. Dan dalam pengajarannya kemungkinan ada perbedaannya, karena mungkin tata bahasanya ada perbedaannya, seperti kitab suci keempat juga ada perbedaannya dalam tata bahasanya maupun penyusunannya. Dan kami yakin keempat dari intinya kitab suci masih dapat dipertanggungjawabkannya, dan insya Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang menjaganya, seperti Allah menjaga Ka'bah dari pasukan gajah yang ingin menghancurkan Ka'bah. Akan tetapi umatnya Nabi yang terdahulu menyelisihi dengan yang diajarkan nabinya dalam hal iman Islamnya, atau di dalam tauhidnya atau akidahnya telah rusak, seperti umatnya Nabi Isa yang beranggapan Nabi Isa sebagai Tuhannya. Sedangkan di kitab suci Injil atau yang disebut Alkitab dijelaskan dengan bahasa kias dan sangat gamblang, yang berbunyi awal kejadian itu firman, yang artinya tidak ada firman yang menyamai, menyerupai, apalagi yang melebihi kitab sucinya. Yang disebut firman itu berhubungan atau berhadapan dengan kitab sucinya. Kalau yang disebut dalil atau langit, bumi beserta semua isinya itu berhubungan atau berhadapan dengan yang menciptakannya, atau yang disebut kalam qadim. Andai umatnya Nabi Isa masih bertauhid yang sama dengan yang diajarkan Nabi Isa, mungkin Nabi berikutnya tidak ada, atau baginda Nabi Muhammad SAW tidak diutus menegakkan tauhid dan mengajarkan syariat lagi, atau sebagai penyempurna syariat dari para nabi ke-24 nabi yang lain. Kesempurnaan syariat yang diajarkan baginda Nabi Muhammad SAW bukan berarti yang lain itu sesat. Dari kata penyempurna syariat itu dalam pengertian setelah Nabi akhir zaman tidak ada nabi lagi, dan tidak ada lagi ajaran syariat lagi yang akan diwahyukan melalui malaikat Jibril untuk umat manusia atau umat Islam lagi. Setelah itu yang ada hanya penegak tauhid atau yang disebut Imam Al-Mahdi,
Anehnya umatnya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir zaman ini tahu kalau Nabi Isa dianggap sama dengan Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sesat, akan tetapi tauhid yang serupa hampir sama, cuma bedanya kalau di Nabi Isa dianggap sebagai Tuhan oleh umatnya. Kalau di umatnya Nabi akhir zaman malah menyamakan dirinya sendiri sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kebanyakan yang demikian tauhidnya para pelaku thariqah, karena iman Islamnya juga dipahami dengan hati pikirannya, seperti amalan thariqah itu amalan yang diamalkan di hati atau pikiran. Dalam faktanya yang dapat dipahami atau dimakrifati oleh hati pikiran itu hanya sebatas makhluk saja, tidak lebih. Orang yang memahami zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati pikiran berpotensi menyamakan Tuhannya dengan makhluk, atau di dalam kemusyrikan hatinya, dalam kekafiran dirinya sendiri. Yang demikian dari mereka yang menyelisihi seruan ayat Al-Quran dalam memahami zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disebut dalam kekafiran dirinya sendiri bila mana menyangka, membayangkan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti apapun atau seperti makhluknya. Sungguh iman Islam itu wilayahnya rohani, dan carilah keilmuannya dan bersanadlah ke Nabi. Yang ilmunya tidak bersanad pasti menyelisihi ayat Al-Quran. Dalam kurung ayat ketuhanan ada yang diingkari, terlebih seruan ayat Al-Quran. Intinya orang yang menyamakan Tuhan dengan dirinya sendiri bagaikan ayat yang tidak paham dengan kitab sucinya. Begitu juga yang menyamakan Tuhan dengan Adam atau menyamakan Tuhan dengan makhluknya, bagaikan yang tidak tahu adanya kitab suci atau kitab suci dengan ayat disamakan. Apabila ada kata yang salah kami mohon maaf, semoga bermanfaat dunia akhirat. Akhiru salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.